Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki energi yang melimpah. Akan tetapi, beberapa permasalahan dapat ditemukan seperti adanya ketimpangan dan kelangkaan energi yang melanda. Pada penggunaan energi, Indonesia masih didominasi oleh penggunaan energi fosil dibandingkan dengan memanfaatkan kelimpahan kekayaan alam untuk energi baru terbarukan. Melihat dari kekayaan alam di Indonesia, sudah seharusnya kita bisa memanfaatkan potensi ini dan menggantikan energi fosil menjadi energi baru terbarukan sehingga kita tidak mengalami kelangkaan atau krisis energi. Persiapan dan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan EBT juga perlu disosialisasikan kembali. Penggunaan energi baru terbarukan ini sudah menjadi fokus utama untuk mengurangi pemakaian energi fosil. Salah satu cara untuk memaksimalkan potensi dari EBT ialah menerapkan kesetaraan gender dalam pengelolaan proyeknya. Pada kenyataannya, pengaplikasian kebijakan ini dalam sektor EBT masih tergolong minim dan belum benar-benar diterapkan. Kebanyakan perusahaan maupun sektor yang mengerjakan proyek EBT masih didominasi oleh laki-laki dan tidak mempertimbangkan kesetaraan gender dalam pengerjaannya. Seperti terkadang perempuan tidak mendapatkan hak yang sama ataupun tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini seharusnya dianggap bermasalah karena seharusnya pengelolaan proyek EBT harus melibatkan kedua gender agar potensi EBT bisa dimaksimalkan. Tantangan atau halangan utama yang harus dihadapi perempuan dalam sektor EBT diantaranya ialah persepsi mengenai peran gender, konstruksi sosial mengenai perempuan, budaya lingkungan sekitar, hingga norma-norma yang berlaku pada daerah tersebut. Perempuan seringkali dianggap lebih inferior dibandingkan laki-laki sehingga terdapat banyak diskriminasi yang ditunjukkan kepada perempuan. Selain itu, budaya di Indonesia yang didominasi oleh patriarki dan konstruksi sosial yang mengatakan bahwa perempuan lebih lemah terkadang membuat peran perempuan hanyalah untuk menjaga anak dan mengurus rumah. Hambatan kedua yang menghalangi perempuan ialah hambatan yang berasal dari perusahaan maupun industri EBT tersendiri. Perempuan yang bekerja pada sektor EBT seringkali dilaporkan tidak mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Perihal upah pekerjaan, mereka mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan suara perempuan pun cenderung tidak dianggap karena adanya stigma bahwa perempuan lebih tidak berpendidikan sehingga suara mereka tidak didengarkan. Lalu, apa sajakah keuntungan jika kita berhasil menerapkan kesetaraan gender dalam sektor EBT? Beberapa keuntungan itu ialah mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kualitas hidup, dan yang ketiga ialah mengurangi pengangguran. Masih kok lebih banyak laki-laki gitu. Nah, menurut datanya dibilang, oh soalnya kalau laki-laki dibayarnya lebih dibandingkan dengan perempuan. Kemudian juga biasanya dari segi safety gitu, kalau di energi perempuan rasanya insecure. Kenapa insecure? Pertama karena banyak laki-laki, kedua karena dari safety-nya itu nggak dijagain gitu. Jadi dibiarkan aja diperlakukan sama dengan laki-laki gitu. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah pada saat teman-teman perempuan mendengar bahwa kok kalau di dunia energi serem banget ya, minat teman-teman untuk minat dan willingness teman-teman untuk kerja di dunia energi dia agak turun. Nah, karena dia turun jadinya teman-teman yang di bagian STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, dia drop tuh. Jadinya pada saat karena dia drop kayak lingkaran yang nggak ada habis-habisnya lagi. Jadi ya karena dia drop yang masuk laki-laki lagi. Karena laki-laki perempuan akhirnya nggak masuk lagi gitu. Jadi memang dari awal karena insecurity-nya perempuan ini ngerasa mereka nggak safe di energi, jadinya terjadi gender imbalance di energi sektor. Nah, di sini terlihat bahwa kalau di geothermal itu ternyata didominasi oleh laki-laki. Tapi poinnya adalah bahwa memang
dari 1990 sampai 2020 trennya memang begitu. Jadi tidak ada kenaikan yang signifikan gitu, bahkan menurun. Kenapa? Karena memang isunya kalau misalnya di Indonesia nggak cuma dari energinya aja, tapi ada stereotip sosial. Masa cewek mau kerjanya megang oli kayak tukang sih gitu. Itu kan kayak gimana gitu kan. Nah, itulah yang nyebabin teman-teman yang perempuan nih jadi ngerasa kok kayaknya kalau kerja di energi aku malah sering dapat bully-bulian gitu. Padahal spiritnya udah ada, ingin membantu menjaga ketahanan energi nasional melalui energi bersih. Yang mana kayak kedengarannya udah sangat menarik banget kan kayak gitu kan. Tapi kenyataannya enggak. Malah kita kadang-kadang suka ngerasa ditolak oleh masyarakat kita sendiri. Bahwa geothermal ini adalah energi bersih, terus juga green energy. Pokoknya energi yang sekarang lagi seksi banget lah di mana-mana. Kalau bisa kita punya kontribusi kepada negara melalui energi bersih. Tapi sayangnya adalah geothermal ini punya treatment yang nggak berbeda dengan sektor energi lain gitu. Tetap dianggap kayaknya lebih banyak laki-lakinya. Kenapa? Karena tadi seperti hal-hal yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Kemudian juga kalau geothermal ternyata karena pertama dia masih baru, terus juga di bauran energi porsinya dari 23% EBT cuma 7% kalau nggak salah di panas buminya, nanti mungkin bisa diupdate. Itu lebih apa ya, kurang cantik dibandingkan dengan energi fosil yang lain gitu. Jadi energi fosil aja udah gender imbalance, apalagi dengan geothermal gitu yang porsinya lebih kecil. Kedua, sekalinya perempuan boleh kerja kalau bisa yang sifatnya administratif. Jangan kerja lapangan tuh bahaya. Terus juga banyak membentur sama norma-norma sosial. Kemudian dari sisi perusahaannya sendiri, biasanya agak jarang yang memberlakukan gender inklusivitas. Gender inklusivitas itu artinya menerima bahwa memang pria dan wanita itu mendapat kesempatan yang sama untuk melamar pekerjaan, untuk memperoleh gaji yang sama, untuk mendapatkan kesempatan untuk self development sendiri. Kadang-kadang kita suka udahlah kalau dia perempuan nanti aja deh gitu. Itu agak sering aku dengar sih sekarang. Nah, kemudian biasanya kalau orang yang pingin banget nih punya karir di geothermal gitu ya, katakanlah mechanical engineer gitu. Dia dapat kesempatan sekolah, tapi yang dipilih yang cowok aja deh, soalnya kalau yang cowok dia bisa langsung aplikasi gitu. Kalau yang cewek nanti kalau yang dikirim, jangan-jangan dia nanti menikah, hamil dan meninggalkan perusahaan gitu. Jadi belum si perusahaan sendiri udah punya insekuritas sendiri. Jadi selain si orang-orang yang si perempuan-perempuan yang ingin melamar punya rasa insekuritas, ternyata perusahaan juga mempunyai rasa insekuritas yang tinggi juga gitu. Jadi memang terjadi bisa dibilang ya ketimpangannya karena masing-masing ini ada miscommunication di situ. Nah, yang terakhir adalah pada saat perempuan kerja di dunia energi, biasanya mereka cenderung kena masalah mengenai sexual harassment. Misalnya mereka diperlakukan, kalau cowok kan suka ya kan bercanda. Nah, buat perempuan itu nggak bisa, karena kita punya norma-norma dan value yang kita pegang, baik di agama, di negara maupun di masyarakat sosial. Itu yang nggak bisa kita pegang. Nah, jadi memang agak sedikit anekdot lah sifatnya, agak lucu juga nih antara kita pingin nge-push energi bersih, tapi ternyata kitanya belum siap. Nah, alhamdulillahnya di Geodipa ini kita sudah punya namanya Gender Action Plan. Memang ini diinisiasi oleh proyek gitu, karena kebetulan proyek kami mendapat pendanaan dari ADB. Nah, salah satu syaratnya adalah mengenai gender ini harus setara gitu. Setaranya bukan dipikirnya kalau cewek biasa gini nih, kalau kita suka ngomong emansipasi gitu ya, itu aja kita masih suka dibully ya. Dibulinya gini, katanya emansipasi, tapi ngangkat galonnya nggak mau gitu kan.
Nah itu jokes-jokesnya tuh biasanya begitu. Tapi sebenarnya bukan emansipasi ke arah pekerjaan yang berat dilakukan perempuan, enggak. Tapi mengenai kesempatan kita untuk bisa hidup lebih layak antara laki-laki dan perempuan tuh kesempatannya sama. Jadi nggak cuma hal-hal basic ngangkat galon, ngangkat ngangkat apa nyetir truk apa segala macam nggak gitu. Tapi ini lebih ke arah kesempatan biar kita perempuan bisa hidup lebih layak, terutama di dunia energi geothermal. Nah, aku cerita sedikit mengenai gender action plan ini. Geodipa, alhamdulillah sudah punya gender action plan yang ini sifatnya mandatory, harus dilaksanakan. Sifatnya apa sih gitu? Sifatnya adalah pertama, kalau dilihat nomor satu kan ini lebih ke arah teknikal ya. Intinya tugasnya Geodipa tuh ngapain coba? Bangun power plant. That's it, cuman bangun power plant. Tapi seperti yang sudah aku ceritain sebelumnya, bangun power plant nggak cuman bangun power plant, tapi yang dari segi supportnya juga harus diperhatikan. Misalnya kami bersama dengan kontraktor itu harus memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan untuk ikut dalam local recruitment. Nah, kebetulan aku baru ngejalanin kemarin nih buat local recruitment yang ada di area Batur kemarin, bareng sama Disnaker. Yang lucu, pertamanya tuh kontraktor biasanya gini, misalnya dibutuhkan carpenter gitu, tukang kayu gitu ya. Dia job desk-nya gini, diutamakan laki-laki gitu. Aku marah, nggak boleh Pak gitu. Walaupun kita tahu misalnya carpenter itu untuk laki-laki, tapi kita nggak boleh men-state diutamakan laki-laki gitu. Atau misalnya public relations, diutamakan laki-laki karena sifatnya dia local recruitment untuk RIK gitu. Kalau kamu nanti tahu RIK, mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngecek RIK tuh kayak apa sih gitu ya bentuknya ya. Seberapa chaosnya hidup di RIK ya, aku juga belum pernah. Tapi sekarang aku lagi ngawal untuk pengeboran. Nah, dari segi kontraktor kita sebagai perusahaan bilang, Pak, untuk yang laki-laki dan perempuan tidak untuk dimension ya, karena laki-laki perempuan mendapat kesempatan yang sama. Itu dari segi kontraktor, kita ngikutin kontraktor. Nah, pada saat kita launching ke Disnakernya bilang, Begi, ini beneran nih ada ceweknya di sini gitu. Jadi memang hal-hal basic ini belum bisa diterima gitu, belum bisa diterima dengan apa ya, dengan mentah. Memang harus, oh iya ya, kayaknya emang harus butuh lebih banyak komunikasi gitu. Setelah dapat dari Disnaker approval, oke, nggak cuma laki-laki, boleh perempuan, pas masuk ke desanya juga, emang bisa ya nih ibu-ibu kayak gini gitu. Jadi ada beberapa pihak yang memang belum merasa ini merupakan hal yang biasa gitu, perempuan masuk. Nah, itulah tugasnya Geodipa di sini untuk terus mengedukasi dan mengadvokasi mengenai bahwa kita berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Kan bisa aja kan, oke Pak, kalau di tukang-tukangan nggak bisa, mungkin dari cateringnya kita bisa, atau mungkin dari laundry-nya kita bisa, atau mungkin dari guest house-nya biar saya deh yang nyiapin gitu. Intinya adalah masing-masing pihak ini punya willingness untuk memberikan kesempatan. That's it. Jadi udah nggak ada lagi alasan bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki atau segala macam. Untuk sampai ke sana memang nggak mudah, tapi butuh komitmen dari setiap pihak supaya kita bisa mencapai ke arah sana gitu. Nggak harus besok, nggak harus tahun depan, tapi at least we are looking for progress, bukan untuk perfection. Nah, kemudian setelah Geodipa bikin power plant, kita lihat ke poin yang kedua, bahwa ternyata nggak cuma power plant-nya doang yang strong, tapi orang-orang Geodipanya dan institusional yang di sekelilingnya juga jadi strong. Power plant-nya udah oke nih, 55 megawatt, tapi insan-insan Geodipanya ternyata masih belum aware mengenai gender. Nah, itu menjadi salah satu PR. Kayak mungkin kegiatan yang seperti sekarang ini, sharing session ini merupakan salah satu inilah capacity building. Makanya aku ngerasa sangat berterima kasih sama teman-teman KKN untuk terus bikin-bikin video kayak gini. Kalau sekarang kan yang viral itu kayaknya lebih hit ya sama audiensnya gitu, dibandingkan sama sekedar seremonial atau segala macam. Karena intinya adalah kita butuh edukasi dan kita butuh advokasi. Jadi nanti orang-orang pada saat udah berpikir, kemudian mereka akan action.
Karena mereka melihat salah satu contohnya, Geodipa. Kalau tadi ngomongin power plant, kita ngomongin insan Geodipanya tadi udah. Yang terakhir adalah partnership and community development program enhance. Jadi saking magisnya gender ya, nggak cuma buat power plant doang, nggak cuma buat Geodipanya, tapi ini juga ditargetkan untuk orang-orang yang ada di sekeliling Geodipa, yaitu masyarakat. Makanya pada saat kita bikin, kalau teman-teman tahu community development, sekarang udah nggak boleh yang isinya cuma infrastruktur, terus juga yang sifatnya untuk pertaniannya, tapi untuk bapak-bapaknya aja gitu, ibu-ibunya nanti dipinggirin ke rumah, nggak boleh. Jadi sekarang lebih ke arah mendapatkan kesempatan yang sama antara bapak-bapak dan ibu-ibu, gitu. Nah, implementasinya di Geodipa itu, setiap mitra yang masuk ke dalam Geodipa, dia harus memenuhi syarat gender ini. Nah, contoh konkretnya apa? Pada saat kalian tidur birik nih, mungkin teman-teman nanti tahu nih, kalau tidur birik, tahu sendiri kan kayak apa kan tempatnya. Namanya pun apa sih namanya? Kontainer. Nah, kontainer perempuan laki-laki dipisah. Terus kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan dipisah. Nggak boleh bareng-bareng. Kemudian kalau perempuan itu disediakan mobil untuk antar jemput dari site ke tempat penginapannya dia. Kalau cowok juga disiapin, cuman dipisah. Nah, kemudian kami juga punya namanya mekanisme penanganan keluhan untuk anti sexual harassment. Yang melakukan sexual harassment akan kami follow up dan kami punish. Gitu. Dan itu SOP-nya ada. Jadi memang sifatnya begitu. Sampai ke yang hal kecil-kecil nih. Kalau teman-teman datang ke site pakai apa namanya? Mungkin teman-teman gitu, wear pack ya, wear pack. Safety PPA gitu kan. Itu nggak boleh size-nya sama dengan laki-laki. Kenapa? Karena ternyata itu nggak safety. Walaupun kalian sama-sama S, tapi kita lebih ada lekukannya mungkin, ada lekukannya. Terus kacamata kita nggak boleh sama size-nya dengan kacamata laki-laki. Kenapa? Karena kalau sama dia melorot sampai ke arah sana. Jadi udah into detail mengenai PPE, juga mengenai fasilitas-fasilitasnya yang sifatnya logistik sama. Sampai kita menyediakan pada saat teman-teman nanti ada yang misalnya datang bulan dan itu kesakitan, kita udah nyiapin P3K khusus untuk yang datang bulan. Sisanya itu sifatnya masuk lebih ke arah regulasi. Misalnya kalau tadinya teman-teman yang hamil itu dapat cutinya cuma 1,5 bulan, sekarang diperpanjang sesuai dengan peraturan. Dan teman-teman, mungkin ini lebih besar dari itu ya. Maksudnya gender nggak cuma laki-laki dan perempuan. Tapi kadang-kadang laki-laki juga boleh loh. Misalnya kayak sekarang nih, untuk menjaga mental health, yang boleh curhat tuh nggak cuma perempuan aja, yang boleh gibah nggak cuma perempuan, tapi laki-laki juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan konseling dengan psikolog yang disediakan dari kantor gitu. Jadi memang sedikit-sedikit udah agak banyak nih implementasi yang dilakukan Geodipa. Jadi memang untuk project ini kayaknya aku lebih banyak mendengarkan dari teman-teman perempuan sih justru. Kalau bapak-bapak biasanya mereka tuh kayak keras banget gitu loh. Tidak fokus ke solusi gitu kan. Sementara aku yang ngadepin bapak-bapak itu suka diginin, kamu nih perempuan tahu apa gitu. Suka digituin loh, masih sampai detik ini. Tapi aku menganggap bahwa hal kayak gitu sebagai cambuk sih ya. Oh ternyata kami nggak cukup dimengerti. Jadi kami akan berusaha untuk membuat lebih mengerti lagi. Misalnya gini, ibu-ibu aku kumpulin sosialisasi tentang proyek kan. Mereka bertanya hal-hal basic. Apa yang bisa kami bantu untuk proyek? Apa yang bisa kami kontribusikan untuk proyek? Apa perlu kami ngomong ke bapak-bapak kami gitu? Sampai ke sana. Kenapa? Karena mereka udah merasa kok tumben ya ada yang mau ngedengerin kami gitu. Jadi itu udah menaikkan value sendiri buat mereka. Dan memang ada perbedaan konsep kalau meeting sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau meeting sama bapak-bapak kan duduk, assalamualaikum dibuka gitu kan. Kalau sama ibu-ibu mah kita ngerujak dulu, zumba dulu. Jadi lebih apa ya? Lebih enakan gitu, lebih kayak keluarga. Dan karena keadaannya lebih rileks, jadi ide-idenya yang keluar lebih jernih, crystal clear, dan lebih mudah untuk diaplikasikan gitu. Nah, tapi memang nggak selalu pendapatnya ibu-ibu ini kita telan mentah-mentah gitu enggak. Tapi tetap kita combine antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi nggak ada yang eksklusif di antara mereka. Cuman memang treatmentnya beda.
Kalau sama bapak-bapak bisa setiap waktu, sama ibu-ibu harus habis asar karena mereka ada kebutuhan keluarga dan juga mereka harus izin sama suami mereka dan kami mengerti atas itu. Yang penting poinnya adalah kami mendapatkan ide-ide dari mereka dengan tidak mempersulit bagaimana ibu-ibu datang ke meeting gitu. Pertama, udah janji sama diri sendiri kalau bisa di energi bersih gitu. Alhamdulillah kesampaian gitu. Yang kedua, kalau bisa memberikan value nggak cuma untuk diri sendiri, tapi buat perusahaan dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah bisa jadi ngebantu teman-teman yang ada di masyarakat gitu. Nah, sebenarnya ya aku cukup familiar dengan alasan-alasan ketakutan yang terjadi mungkin yang tadi sempat aku sharing juga gitu ya. Dari masalah safety, dari masalah stigma gitu. Untuk teman-teman di Batur sendiri kebetulan kami juga berkomunikasi beberapa kali gitu ya. Jadi memang agak uniknya adalah pada saat aku melakukan sosialisasi itu pasti selalu ada kelompok perempuan yang aku undang gitu. Itu pun masih sempat ditanya kenapa sih kok harus diundang kelompok perempuannya gitu. Kan yang mengambil keputusan laki-laki gitu. Itu banyak banget stigma. Bahkan waktu itu aku sempat sampai kena juga di kantor gini. Ini Egi nih nggak sesuai dengan ajaran agama bla 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 gitu. Aku pun kena kayak gitu. Nah, kalau melihat kayak gitu biasanya itu kita terima, tapi mungkin dijadikan sebagai alert nih. Alertnya adalah bahwa, oh ternyata mungkin cara penyampaiannya yang kurang smooth atau kurang banyak. Jadi jangan pernah negative thinking soal apapun. Pertama, karena kita tidak bisa mengatur apa yang orang pikirkan, dan kita tidak bisa mengatur sama apa yang orang ingin ucapkan. Jadi kita bisanya mengatur diri kita sendiri. Ya ini beberapa kegiatan aku lah. Aku perempuan, kalau misalnya dilihat dari foto-fotonya, aku keseringan sama bapak-bapak ya. Tapi alhamdulillah selama ini, selama aku menjaga diriku juga gitu ya, mereka juga sudah tahu batasan-batasan bagaimana cara berkomunikasi dan bergestur. Bahkan pada saat aku ketemu sama bapak ibu yang ada di area Batur gitu ya, di desa area Kecamatan Batur, kami saling merespek satu sama lain. Jadi isu-isu yang tadi aku ceritain di depan alhamdulillah nggak pernah terjadi sama aku, dan aku bisa mengencourage kalian bahwa selama perusahaan masih care, kalian bisa menjaga diri dan tetap bisa membawa diri, itu akan baik-baik aja karena aku adalah bukti nyatanya. Jadi sebenarnya tips and triknya adalah nggak boleh takut, nggak boleh takut, nggak boleh takut, mimpi, mimpi, mimpi. Kemudian harus lebih mengembrace diri sendiri, mendengarkan orang lain boleh, tapi lebih diutamakan mendengarkan diri sendiri. Kalau ada yang nggak tahu, cari tahu di jalan yang benar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain waktu.